Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube Hari Bandung Reformanda, kami sapa juga selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Yehezekiel pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dan dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dari dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah masih firman ini masih hidup bagi kita? Mungkin pada dunia sekarang ini selalu menyuarakan hidup gue, akun gue, please jangan urusi urusan saya atau urusanku. Mungkin juga banyak dari antara kita mengurusi yang bukan miliknya atau urusan yang bukan urusannya. Kadang membuatlah melapor tentang bagaimana, apakah ini, bagaimana sesuatu itu, apakah dia sudah merasa benar tentang hal-hal yang demikian, hal-hal kadang WA itu tenang jadi nuaing berbeda dan langsung bena. Kita kadang berkelahi ibu-ibu atau mungkin kita berkelahi bertengkar lewat bertekak dengan WA kita, sehingga orang tahu apa sih tekak mereka, apakah permasalahan mereka, apakah yang dipermasalahkan mereka, sehingga dunia tahu bahwa inilah kesalahan itu. Mungkin sesuatu belum tahu apakah yang dipermasalahkan dalam masalahnya, tetapi sudah diuber-uberkan di WA tersebut sehingga orang bisa mencampurinya padahal tidak tahu. Itulah kelebihan sekarang. Kadang tidak ada permasalahan yang begitu sudah diedit Bapak Ibu dengan begitu banyak ramai di media sosial. Itulah pekerjaan IT sekarang. Dangadong dope, songon nataba ini, manang kejadian di Huria ini, di tapi di medsos sudah begitu ramai. Karena mengapa? Asa ibu tuh halak.
kejelekan seseorang itu, supaya tahu bahwa kami ini benar, belum tentu Bapak Ibu di situ. Itulah kadang kejelekan kita, kejelekan dari media itu belum tentu yang sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau mungkin kita bagaimana? Kita telusuri apakah itu benar. Kita tanya ke orangnya, kita tanya ke gereja itu sendiri. Apakah yang demikian yang dilaporkan itu benar adanya dalam sesuatu permasalahan, di dalam sesuatu pelayanan, ataupun dalam masyarakat, ataupun dalam keluarga tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, itu juga yang telah dilihat oleh Tuhan kepada jemaat atau bangsa Israel. Tuhan tidak mau bangsa itu bergelimang di dalam dosa, di dalam kelakuan mereka yang berdua Tuhan, yang berdua kepercayaan kepada kehidupannya sebagai umat pilihan Tuhan. Pada hakikatnya di mana Tuhan mau kembali bertobat di masa pembuangan mereka. Bagaimana Hesekiel, Bapak Ibu dipanggil supaya dia penjaga, supaya Allah menguatkan bangsa itu, bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan supaya berbalik kepada Tuhan. Baik iman mereka bertobat dari kejahatannya, mereka mau Tuhan panggil supaya pintu kasih karunia masih ada pada bangsa itu. Itulah yang terjadi. Bagaimana mungkin ada merasa orang hebat, paling pintar, kadang paling kaya, atau saya jago. Tetapi bagaimana Hesekiel sebagai penjaga dicipta untuk menjadi bagaimana dia pemerhati, bagaimana dia pelindung, bagaimana dia pengawas di sekelilingnya di dalam kehidupan bangsa itu. Jadi bagaimana supaya tidak semena-mena kehidupan bangsa itu, supaya tidak semena-mena Bapak Ibu kehidupan kita sebagai bangsa dan negara maupun gereja. Seperti awal yang saya katakan, hidup gue, akun gue, please jangan urusan saya. Artinya bagaimana? Apakah tidak ada lagi Bapak Ibu suatu peringatan, nasihat, atau mengingatkan orang lain supaya menjaga sesama, menjaga saudara, memperhatikan orang lain di sekeliling kita, atau kita menjadi apatis Bapak Ibu ketika dosa itu, ketika orang melakukan kecurangan di dalam kehidupannya. Apakah pembiaran itu masih kita biarkan Bapak Ibu Saudara? Lalu kemudian kita bertanya kepada Tuhan, kapan saya Tuhan menjadi mendaftar, menjadi penjaga seperti tadi Hesekiel, dia menjadi pengawas, penjaga bangsa itu, menjadi penjaga sesamanya, menjaga bagaimana kehidupan bangsa itu. Artinya bukan membuka aib seseorang Bapak Ibu, bukan menjadi usil atas kehidupan orang lain, tetapi bagaimana kita mengharuskan Bapak Ibu kita ikut campur. Bagaimana dengan kekurangan, kesalahan orang lain, bahkan dosa-dosa orang lain. Jadi bukan soal aib, bukan soal usil Bapak Ibu, tetapi bagaimana supaya hidup lebih bermoral, supaya hidup lebih bagus, supaya hidup lebih indah nantinya. Bukan menjatuhkan orang lain dengan perkataan kita, bukan dengan menampakkan suatu bentuk kesalahan atau dosa, tetapi supaya tampak Bapak Ibu lebih kudus, lebih suci. Mengapa Tuhan menitipkan kita seperti Hesekiel? Bapak Ibu Saudara, itulah tugas kita sebagai gereja. Itulah tugas dari Hesekiel sebagai nabi, menyuarakan suara nabiah
kepada bangsa itu. Tuhan kita tidak mau bangsa itu jatuh di dalam dosa. Tuhan kita tidak mau bangsa itu tidak mau bertobat, tetapi pintu kemurahan, pintu kasih karunia Tuhan buka kembali kepada bangsa itu. Dang dihalomoho di bata hama mati ni parjati alaihamu mulak ni parjahatima tumadikon dalannya. Tuhan tidak mau kematian bagi orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik itulah supaya mereka bertobat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, itulah bagian dari kita. Mungkin kita sebagai orang tua, bagaimana apakah kita ada pembiaran kepada anak-anak kita? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Bagaimana ketika melakukan suatu bentuk kesalahan, pasti kita menegurnya. Pasti dorapai ngotota songon naturas, supaya jangan lagi dengan melakukan kesalahan yang sama dia lakukan kembali. Demikian halnya Tuhan tidak mau melakukan kesalahan yang sama di bangsa itu yang jauh dari Tuhan, yang mereka berdua kepercayaan ima tuhatai. Kalau Tuhan memberi sesuatu bentuk hukuman, tetapi Tuhan juga memberikan kesediaan, kasih karunia Bapak Ibu, kemurahan kepada bangsa itu. Karena itu bagaimana Hesekiel sebagai penjaga nih bangsa ini. Bagaimana ketika kita juga sebagai penjaga Bapak Ibu, pada saat kita menjaga, pada saat kita memperhatikan, pada saat kita menegur kesalahan dan kekurangan orang lain. Artinya kita mau orang itu bertobat. Kita mau orang itu melihat, menada kesalahannya. Artinya kita sedang menepuk punggung kita sendiri. Allah, kita sayang. Kita mau, rindu dia bertobat. Jadi kadang inilah permasalahan. Anakmu maajar inate. Kadang itu sesuatu bentuk kesalahan Bapak Ibu. Mau ditegur anak kota, ditegur orang tua yang lain. Mungkin itu bentuk kasih sayang Bapak Ibu. Itu bentuk dia cinta bahwa ada sesuatu kesalahan atau sesuatu kejahatan yang dia lakukan Bapak Ibu. Jadi adung dope yang menegur. Ada lagi yang memberikan nasihat. Ada yang memberikan kasih sayang. Jadi artinya kita menepuk punggung kita sendiri. Allah holong rohata, karena kita mencintai seseorang itu. Artinya Bapak Ibu, kita ditugaskan untuk menjaga, mengawasi kehidupan kita bersama. Berarti Tuhan lewat firman Allah ini, lewat Hesekiel, serius banget mengenai dosa dari bangsa itu. Ketika kita ditugaskan seperti Hesekiel, menjaga, mengawasi kehidupan, berarti Tuhan serius banget atas dosa. Karena apa? Target iblis nomor 1, kalau dosa jangan dikatakan dosa Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Jangan diomongi, urus diri sendiri. Target nomor 1 iblis supaya kita tidak usil dengan orang lain. Kalau boleh dosa itu dibenarkan, kalau boleh didiamkan, tidak usah diapa-apain mengenai dosa, kecurangan dan juga kesalahan. Itu Allah tidak mau, Kristus tidak mau Bapak Ibu dengan yang demikian. Tetapi pertobatan, perubahan dari bangsa itulah yang diperlukan, yang dinantikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus dipersiapkan menjadi penjaga, pemerhati, pengingat di sekeliling kita? Karena Tuhan Bapak Ibu Saudara mau membagikan kasih karunia, mau membagikan pengampunan, mau membagikan pertobatan, perdamaian melalui Anda, melalui saya, melalui kita semua Bapak Ibu. Bagaimana tugas sebagai penjaga, pemerhati, pengingat dipersiapkan
untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, karena syarat menjadi penjaga mutlak atas pilihan Allah kehidupan kita adalah bagaimana mengenal ancaman itu. Bagaimana supaya dosa tidak merasuki, supaya kita mengenal betapa bahayanya, bahaya itu di dalam kehidupan. Karena itu peringatkanlah demi namaku supaya mengenal di tengah-tengah penjagaan itu kita tetap siaga, siuman kita sebagai penjaga bagaimana supaya tidak lengah tetapi menyuarakan pertobatan, menguasakan pertobatan, mengusahakan pertobatan itu supaya terjadi. Dan lomoro haku hamate ni parjahat, alaihamu mulak ni parjahat. Saya tidak mau dengan kematian orang fasik, tetapi kembalinya orang fasik itu. Artinya Bapak Ibu lewat firman Allah di ayat 10-11, Tuhan mengulurkan tangannya supaya tidak mati. Tapi bangsa itu tadi, kami harus mati. Kami sudah begini, kami harus mati. Kami keadaan kami yang begini. Tapi Tuhan tidak mau mati bangsa itu. Tuhan mau menunjukkan, menemukan dengan panggilan Yeskiel untuk kembali supaya dia penjaga bangsa itu, supaya bertobat demi pertobatan mereka, supaya tercipta setiap saat. Artinya Tuhan masih memberikan uluran tangan kepada bangsa itu supaya bertobat, supaya kasih karunia dan kemurahan Allah tetap terjaga kepada bangsa itu dan ke kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Demikian halnya bagaimana ketika atau kita mengerti atau anak kami Ruhut Parmahanion Pamicangon, siasat penggembalaan gereja. Kadang ada dari titah pertama sampai yang ke-10. Apa yang dilanggar di situ? Atau bentuk pernikahan kah, atau narkoba kah, atau pembunuhan kah, atau perzinahan atau pencurian, sudah ada pada Ruhut Parmahanion Pamicangon di HKBP. Artinya setelah dilakukan bagaimana ketika menikah tidak memenuhi syarat, kita ada memberikan siasat gereja untuk itu. Tidak ada campur tangan gereja untuk itu. Kita membuka sesuatu peringatan dan itu juga akan parhalado segera ke sana. Bentuk kesalahan apa supaya diingatkan. Dan kita juga harus memiliki Bapak Ibu RPP yang sudah ditiga bahasakan. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ketika gereja melakukan sesuatu bentuk siasat gereja, mana yang dilanggar? Di halaman berapa, di poin berapa, di butir berapa, Bapak Ibu, supaya itu keterbukaan, keabsahan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Setelah itu ada dari warta, oh di halaman sekian ada ya, di butir sekian, di poin sekian, ternyata ada bentuk kesalahan yang dilakukan oleh gereja, siasat atau parmahanion gereja itu. Jadi tidak semena-mena Bapak, Ibu, Saudara, tetapi ada termaktub di dalam Ruhut Parmahanion Pamicangon di HKBP. Kadang hidup melakukan kesalahan tidak malu. Tetapi kalau sudah ada diteringati asa mulak turia menerima kembali ke huria, janganlah amang pendeta parhalado, baiknya di konsistori aja. Loh, melakukan kesalahan tidak malu. Tetapi setelah ada pangidoan mulak turia, bukan kita Bapak Ibu mencibiri mereka, bukan mengata-matai mereka. Alai di halo mohon di batado, di hamu mulak ni parjahatido, tumadiko dalana, supaya kembali sedia kala dengan anggota jemaat yang penuh seperti kita kembali. Jadi dia dapat lagi kembali untuk perjamuan kudus. Bagaimana ketika seseorang itu di dalam kungkungan atau siasat gereja Bapak Ibu dia terkena, dia sudah sakit, disitulah harus kami jeli sebagai hamba Tuhan, jeli sebagai parhalado ketika seseorang itu sakit keras yang sudah kena siasat hukum gereja di rumah atau di rumah sakit. Itu tugas kami. Harus melihat di bidang apa jaloon, baik yang di rumah
atau di rumah sakit secara ritus di agenda kita kembalikan jemaat keutuhannya supaya dia tidak meninggal mati di dalam hukuman siasat gereja. Kan mudah amang inang dan adong namaul dihuriai kadang sulit mah di gereja enggak ada yang sulit amang, enggak ada sulit. Bagaimana ketika ada seperti di kampung pamasu-masu raja, pasu-pasu raja enak. Jadi tidak ada mereka dicampur gereja jadi mamasu-masu raja, adat yang memasuk-masuk mereka untuk pernikahan. Itu pun setelah terjadi kita buat siasat gereja dan sekembalinya dari siasat gereja manopoti salah ke gereja, mereka kita buat akte pernikahan mereka. Bapak Ibu sudah dikeluarkan HKBP. Jadi dan adong namaulka di HKBP kita berikan solusi kepada mereka. Jadi dia menung akte ini nah pasu-pasu raja yang mereka menikah secara hukum adat. Kita buat akte mereka supaya diakui negara, juga akte untuk anak-anak kembali pengurusan, untuk tardidi, untuk akte kelahiran mereka. Mudah toh amang inang, tidak ada yang dipersulit buat gereja kita. Karena itu apa yang dipertangguhkan Tuhan tadi, siakodo partungguhonona, saya akan menuntut jawab kepadamu. Jadi mauldo, kami pada tahun nanti, duk parado hati-hati. Kami dituntut jawab nanti. Tu dia dona pinar mahami padita siaturi. Nunga sono mati bana di bagasan hajahatona. Kemana itu? Darahnya akan dipertuntutkan, dipertanggungjawabkan kami nantinya di surga kelak. Demikian juga parhalado dalam masa tohnannya, dalam parmahannya kita dituntut. Demikian saat dotu kita sampai kepada kita amang inang. Kalau kita tidak mengingatkan saudara kita, tetangga kita yang berlaku dosa dan kejahatan, kita juga akan dituntut oleh Tuhan. Kita harus juga memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dan dihalumohon di bata nang hamatian para jahat. Tuhan tidak mau kematian orang fasik, tetapi sekembalinya untuk menerima kasih karunia kemurahan oleh Allah. Karena itu kita dipanggil pada minggu hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi penjaga, parjaga mahita saluna, parjaga di keluarga, parjaga untuk anak-anak, parjaga untuk kesehatan kita juga dan saling mengingatkan. Itulah tugas kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus menjadi penjaga-penjaga masa kini untuk suatu teguran dan bentuk untuk dari penguluran kasih sayang Tuhan di dalam pertobatan kita maupun orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diterangkan Tuhan pada saat ini. Yang kami oleh kebenaran firman-Mu kami diperjelas bagaimana tanggung jawab seperti Hesekiel sebagai penjaga untuk bangsa Israel. Tuhan tidak mau kematian orang fasik, tetapi Tuhan mau pertobatan supaya mereka hidup. Demikian Tuhan juga Engkau panggil kami sebagai pendeta parhalado, sebagai jemaat Tuhan, penjaga untuk keluarga kami, penjaga untuk anak-anak kami, penjaga untuk istri, penjaga untuk kesekeliling kami, supaya kami merawat, supaya kami Tuhan ikut menyuarakan uluran tangan kasih Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup. Karena Tuhan tidak mau kematian orang fasik, tetapi Tuhan mau pertobatan supaya hidup. Tuhan memberikan pintu kasih karunia, pintu kemurahan, uluran tangan lewat kami, lewat saudara-saudara kami, lewat Bapak Ibu yang mau Tuhan mereka Kau panggil sebagai penjaga di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu kami semakin ditumbuhkan di dalam iman kami masing-masing ke depannya. Demikian juga Tuhan, para jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kami gembalakan. Biarlah mereka Tuhan Engkau panggil sebagai penjaga. Mereka Tuhan panggil juga sebagai saluran berkat untuk kehidupan keluarga dan gereja. Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan mereka, di setiap keluarga mereka, di setiap kehidupan anak-anak mereka Tuhan ke depannya.
Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau yang melawat mereka dan memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan untuk pesta Huria kami tanggal 8 Oktober 2023. Biarlah kami Tuhan bersatu hati untuk memberikan yang terbaik Tuhan menjadi pujian dan pelayanan di gerejamu Hai Bandung Roh Formanda. Inilah doa dan seru kami Tuhan, permohonan kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.